Bismillah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang nikmat. Nah, nikmat yang bagaimana yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada setiap orang yang beriman. Mudah-mudahan ketika kita sudah tahu apa yaitu nikmat yang paling tinggi, terus di saat itu kita juga berada di sana, maka semakin kuat bagi kita untuk menjaga agar nikmat itu tidak hilang. Mudah-mudahan kita bisa terus mengupgrade diri, menambah pengetahuan, agar apa? Bertambah keimanan dan keyakinan, serta semakin lebih serius dalam beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam video singkat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menambah keimanan, menambah kebaikan, dan dijadikan oleh Allah sebagai catatan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih seputar kitab Nashaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di sana dikatakan di salah satu makalah, yakni makalah yang ke-7, bab yang ke-6, ya. Ini bukan dari saya, ya. Ini bukan dari saya, tapi saya nukil dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ketahui bahwa Ali bin Abi Thalib ini masyhur, ya, masyhur dalam doa Rasulullah. Apa doanya? Apa kalimatnya? Kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Kata Rasulullah, saya adalah kotanya ilmu, tapi pintunya yakni Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Semua keilmuan itu bisa kita masuk, bisa kita ambil melalui daripada perkataan sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Nah, hari ini kita akan bahas itu yang mudah-mudahan menjadi apa ya? Menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin yakin dan semakin kuat mempertahankan nikmat-nikmat Allah. Dan di sini dikatakan nikmat Allah yang paling besar ternyata bukan pada apa ya? Kesehatan, bukan pada harta benda, bukan pada jabatan yang tinggi, tidak. Bukan pada apa ya? Kemewahan dunia yang berlimpah, tidak. Nah, kita akan ketahui nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling dahsyat di dalam Islam, yang kalau kita mengaku beriman kepada Allah, ngaku orang Islam, tapi tentang nikmat ini dia hiraukan, dia tidak pedulikan, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang merugi, sangat merugi, ya. Bismillah, wal maqalatu as-sabi'ah. Adapun maqalah yang ke-7, qala Aliun karramallahu wajhah. Telah berkata sahabat Nabi yang bernama Ali karramallahu wajhah, ya. Wa fi nuskhah, di dalam catatannya, wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan ini juga pernah dikatakan oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Apa kalimatnya? Lihat. An-ni'amu. An-ni'amu ini bentuk jamak, artinya nikmat-nikmat. Imam An-Nawawi menjelaskan lebih detail lagi, ai a'zamuha. A'zamuha, nikmat-nikmat yang paling agung, nikmat-nikmat yang paling tinggi derajatnya, nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Sittatu asya. An-ni'amu sittatu asya.
Sesungguhnya nikmat yang paling agung ada 6. Apa yang pertama? Al-Islamu wal Qur'an wa Muhammadun Rasulullah. Yang pertama itu adalah Islam. Yang kedua Al-Qur'an. Yang ketiga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, kita patut sering, ya, membanyakkan diri membaca kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imama. Kalimat doa ini bukan tanpa alasan betapa tinggi derajatnya. Kita lihat. Yang pertama Islam. Islam merupakan satu pintu utama yang dimasuki oleh setiap manusia yang ingin menjadi seorang muslim. Maka di situ ada yang namanya syahadat, persaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu yang pertama, Islam. Jadi nikmat yang pertama yang paling besar adalah ketika kita menganut agama Islam. Yang kedua apa? Al-Quran. Kita ketahui Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang sampai hari ini masih berlaku. Sampai hari ini masih original. Sampai hari ini tidak ada yang mampu menyerupai, ya, yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim merupakan kitab samawi yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini, yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Maka ketika kita sudah memegang mushaf Al-Quran, maka di situ ada, ya, kesempurnaan ajaran agama yang Allah turunkan ke muka bumi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang terakhir. Di closing, ditutup, ya, oleh Nabi Muhammad SAW, disempurnakan dengan kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Maka beruntung mereka yang menjadikan Al-Quranul Karim sebuah petunjuk hidupnya. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan role model, ya, role model betapa Al-Quran ketika turun banyak sekali yang membutuhkan contoh, yang membutuhkan terjemah, yang membutuhkan penjelasan-penjelasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menerjemahkan Al-Quranul Karim. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tanpa ada role model, tanpa ada orang yang menerjemahkan, mengaplikasikan apa yang ada dalam isi Al-Quran, maka sampai detik ini saya yakin kita semua dalam perdebatan panjang. Yang satu menerjemahkan begini, yang satu begini, di negara Mesir begini, negara Saudi begini, Indonesia begini, seterusnya. Ya, tapi Allah Maha Tahu, Allah turunkan Nabi Muhammad SAW. Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, yang mana beliau mencontohkan kepada kita dari mulai tidur sampai tidur lagi, dari mulai lahir sampai meninggal, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika seorang muslim menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, seorang muslim menjadikan Nabi Muhammad sebuah panutan, maka orang tersebut
sangat berbahagia. Orang tersebut sangat senang hidupnya. Orang tersebut pasti akan penuh dengan kebahagiaan di dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Ya, itu tentang Islam, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya apalagi? Wal afiyah. Nikmat yang selanjutnya yang tidak kalah dahsyat, yang tidak kalah agung, yakni al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Al-afiyah adalah kemampuan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini nikmat dari Allah. Jadi ketika kita bisa selamat dari kecelakaan, selamat dari pencurian, selamat dari perampokan atau peristiwa-peristiwa lain yang itu tidak kita inginkan, maka hakikatnya di situ ada al-afiyah dari Allah bagi kita. Makanya kita harus minta, nas'alukal afiyah ya Allah, nas'alukal afiyah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu al-afiyah, yakni peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah. Terus nikmat yang tidak kalah penting adalah wasatru. Apa itu as-satr? Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab ini, ay satrul uyub. Allah menutup aib-aib kita. Andai setiap kesalahan Allah tampakkan dalam diri kita. Misal menipu satu orang, dikasih sama Allah tanda titik hitam 1, nipu lagi titik hitam 2, nipu lagi titik hitam 3. Itu baru nipu doang, belum ngegosip. Allah kasih lagi bentuknya 1 tab hitam. Belum lagi meng-share berita hoax, berita yang nggak jelas. Nah itu tambah lagi. Nah itu berarti Allah tidak menutup aib kita. Tapi di sini Allah menutup aib kita. Maka ketika Allah menutup aib kita, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya jujur, dalam diri saya juga banyak kekurangan dan kesalahan serta aib-aib. Saya bersyukur kepada Allah sampai detik hari ini aib saya masih dijaga sama Allah. Dan begitu juga kita. Maka salah satu hikmah, tujuan kenapa Allah menjaga aib kita, kata para ulama dikatakan Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah, untuk mohon ampun kepada Allah. Jadi jangan jangan menunggu aib kita dibongkar sama Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak cara yang Dia bisa lakukan kepada kita untuk membongkar aib kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka sebelum Allah membongkar aib kita, kita perbaiki diri kita, kita minta maaf kalau itu berkaitan dengan orang lain, kita minta ridho kalau itu berkaitan dengan orang lain, minta ikhlas, ya kita lakukan semuanya. Tapi kalau itu sebuah kesalahan kepada Allah, kita istighfar yang banyak, sholat taubat kepada Allah, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi. Nah ini salah satu hikmah kenapa Allah sampai detik hari ini menutup aib kita. Oleh karena itu, ayo kita barengi ya niat, kita barengi Rahman dan Rahimnya Allah dengan menutup aib kita dengan cara apa? Kita introspeksi diri, kita perbaiki diri kita. Nah, itu yang kelima. Yang terakhir, wal ghina 'anin nas. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Apa itu wal ghina 'anin nas? Tidak bergantung kepada manusia lain. Orang yang bisa mandiri baik dalam hal apapun, ketika dia mampu lakukan sendiri. Tapi memang di sana butuh koordinasi, butuh kesepakatan. Ya, tetap kita jalin komunikasi itu. Maksud di sini adalah fi umuri dunya, yang memang dalam kaitannya urusan-urusan keduniaan. Ya, jadi kalau Allah bisa
menguatkan kita tidak bergantung kepada orang, itu adalah nikmat. Seringkali kita melihat orang lain yang dia bergantung sama orang, dikit-dikit minjem duit, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta belas kasihan, dikit-dikit minta ditolong, terus seperti itu. Makanya dalam keterangan yang lain, orang yang suka minta-minta itu Allah akan cabut rasa cukup dalam dirinya sehingga Allah menghinakan orang itu. Makanya hati-hati siapapun ya. Ini buat mengingatkan diri saya juga, jangan jangan mudah untuk meminta. Kalau kita mampu, kita beli sendiri. Kalau kita mampu, kita kerjain sendiri. Kalau kita mampu, kita eksekusi sendiri. Selama itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita bergantung sama orang. Karena orang yang bergantung kepada orang lain, maka pilihannya cuma dua. Yang satu ketergantungan, yang kedua dia akan tambah hina. Dia akan tambah hina, kenapa? Karena dia akan mengulanginya lagi. Dia akan melakukannya lagi, ya. Itulah ya, kalau Allah sudah mencabut rasa cukup, ya, rasa qanaah dalam dirinya, dia akan mengulanginya lagi. Minta lagi dong, bagi dong, tolongin dong. Nah, itu ya, hati-hati. Ya, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Hadadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.